Selamat siang semua teman-teman guru KBFOS. Hari ini kita bertemu lagi ya dalam PMO kita. Ini PMO keberapa teman-teman? PMO ketiga, selanjutan dari bulan Oktober yang lalu. Jadi ini PMO kita masuk kepada PMO yang ketiga. Ini adalah yang terakhir di dalam semester ini. Nanti kita akan masuk kepada PMO baru kembali ya dengan pokok bahasan atau akar masalah yang baru nanti di bulan di tahun depan di semester kedua. Saya bersyukur sekali, terima kasih sekali saat ini kita boleh menghadiri PMO di sini dengan rekan-rekan guru dari KBFOS dan juga dihadiri oleh pengawas kita Ibu Hamidah yang saat ini mengikuti secara online. Halo Bu. Ya, Bu Hamidah di sana mengikuti secara online. Kita nanti akan kembali melanjutkan untuk pemecahan solusi ya, follow up apa yang sudah kita lakukan dalam 2 bulan terakhir ini untuk permasalahan yang kita hadapi ya, dengan solusi-solusi yang sudah kita cari bersama dan kita gali bersama, dan itu nanti akan kita follow up atau kita ingin dengar gitu ya hasil yang diperoleh teman-teman. Baik, sebelum kita memulai PMO kita akan sama-sama berdoa agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Baik, kita akan berdoa. Saya akan memimpin. Kita boleh berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, dan saya akan memimpin. Terima kasih untuk kesempatan kali ini ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan PMO untuk yang ketiga di bulan Desember ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam apapun yang kami bicarakan, yang kami diskusikan. Kami ingin memberikan segala kemampuan kami ingin memberikan segala upaya kami untuk memperbaiki pendidikan yang kami laksanakan bersama di KBFOS. Berikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka untuk bisa saling menerima pendapat satu dengan yang lain, saling mendengarkan, saling mensupport, saling memberikan masukan untuk menjadi lebih baik, sehingga siswa-siswa yang kami dampingi di KBFOS ini boleh bertumbuh dengan lebih baik setiap hari, dan kelak boleh menjadi seperti apa yang kami impikan, seperti apa yang dicita-citakan orang tua, bisa menjadi berguna bagi lingkungan mereka di masa yang akan datang. Kami menyerahkan semuanya, kami menyerahkan pertemuan kami pada siang hari ini ke dalam tangan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Miss Vivi disiapkan untuk lainnya. Mungkin kameranya bisa lebih di Bu Hamidah lihat ke sini nanti kalau yang lain-lainnya. Boleh mundur kalau perlu mundur supaya semuanya bisa nampak gitu ya. Bisa. Coba kita pasih dulu bisnisnya. Kalau bisnisnya bicara nggak buatkan. Nah, itu kan lebih baik ya. Oke. Ya, kita akan mulai. Jadi mungkin saya akan mereview dulu apa yang kita sudah lakukan pada Oktober yang lalu ya, bersama dengan guru yang sudah hadir pada kesempatan tersebut di bulan Oktober ya. Miss Vivi bisa membacakan notulennya di bulan Oktober supaya kita bisa merefresh apa yang sudah kita tangkap saat PMO kedua. Baik. Di bulan Oktober kemarin, PMO sekolah yang diselenggarakan membahas 2 hal utama yang diperoleh dari diskusi di PMO yang pertama.
yaitu tentang implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik penyusunan modul ajar yang benar. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas guru dengan tindak lanjut pelatihan mandiri, PMM yang diikuti guru, dan tindak lanjut dari Kombel di sekolah. Demikian isi lampirannya, dan kemarin sempat banyak diskusi yang terjadi di mana kita bisa melihat peningkatan dari pencapaian dari tiap-tiap guru, demikian juga dengan proses setiap guru, baik yang diselenggarakan secara mandiri berupa pelatihan ataupun yang diselenggarakan secara kolaboratif dengan guru lain dalam Kombel di sekolah, yaitu melalui penyusunan bersama-sama penyusunan modul ajar. Itu isi dari notulen yang bulan Oktober, dan tentunya juga masih banyak beberapa guru masih banyak merasa bahwa kami masih perlu untuk disemangati, untuk diberi motivasi kembali, karena terkadang apa yang kami dapatkan itu misalnya tentang pembuatan modul ajar yang sempat dilontarkan di pertemuan kemarin. Pembuatan modul ajar itu antara satu sumber yang kami dapatkan dari satu pelatihan dengan sumber yang lain itu terkadang ada perbedaan, tetapi kami tetap mengacu juga pada perangkat-perangkat ajar yang sudah ada di PMM. Tetapi itu pun demikian juga di PMM juga sama. Jadi dari pihak guru, isi diskusinya kami akan terus menggali kolaboratif kami, kerjasama kami, dan juga berusaha untuk tetap meningkatkan dan mendapatkan kinerja yang lebih maksimal. Itu hasilnya. Baik, jadi dari notulen yang kemarin kita masih mau membahas akar permasalahan yang sama untuk ditindaklanjuti, karena memang seperti itu ya. Tidak mungkin permasalahan selesai dalam 1 bulan, 2 bulan, tidak mungkin. Nah, ini kita akan menindaklanjuti, jadi perlu kita perhatikan kembali ya. Permasalahan yang pertama adalah topik pertama adalah implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik. Jadi subtopik itu ada 2 macam, subtopik perencanaan dan subtopik strategi implementasi. Jadi subtopik perencanaan yang kita angkat adalah penyusunan modul ajar, dan subtopik strategi implementasi adalah metode mengajar yang beragam. Kemudian untuk topik kedua, peningkatan kapasitas guru, kita hanya mengangkat subtopik strategi implementasi, tidak mengangkat subtopik perencanaan, yaitu subtopik strategi implementasi, forum diskusi berbagi antar guru, dan pelatihan mandiri melalui PMM. Nah, ini sudah kita lakukan, dan saya akan membacakan hasil yang kita peroleh hingga PMO kemarin ya. Peningkatan yang kita rasakan adalah untuk penyusunan modul ajar, untuk pemahaman guru mengenai penyusunan modul ajar dari September ke Oktober sudah meningkat dari 42% menjadi 71%. Jadi sudah 5 dari 7 guru sudah mengerti cara membuat modul ajar. Untuk keterlibatan guru dalam penyusunan modul ajar sudah terjadi peningkatan dari 28% menjadi 57%. Jadi 4 dari 7 guru sudah dapat membuat modul ajar secara mandiri, sementara sisanya masih membutuhkan pendampingan. Tapi saya rasa ini adalah peningkatan yang cukup baik gitu, karena hanya dari 2 guru yang sanggup melakukan hal tersebut. Pada bulan Oktober sudah 4 guru yang bisa melakukan. Kemudian untuk strategi metode mengajar yang beragam, untuk penggunaan LeSpark sudah meningkat dari 28 menjadi 85%, ini sangat baik. Jadi sudah 6 dari 7 guru menggunakan LeSpark ya. Tapi masih diperlukan perbaikan gitu dalam penataannya. Kemudian kreativitas dalam merancang kegiatan belajar pada bulan September ada 42%. Sedangkan di bulan Oktober sudah meningkat menjadi 85% guru secara mandiri mencari ide kreatif dalam merancang kegiatan melalui berbagai sumber. Jadi guru-guru sudah lebih aktif menggali ide-ide kreatif gitu dari berbagai sumber untuk merancang pembelajarannya. Dan untuk topik peningkatan kapasitas guru aktif dalam diskusi di Kombel sekolah. Itu sudah meningkat dari 42% menjadi 85%. Jadi sudah 6 dari 7 guru, ini sangat baik ya, sudah terlibat aktif dalam kegiatan di Kombel dan diskusi di Kombel. Jadi kalau dulu masih malu-malu yang di bulan September, di bulan Oktober sudah terjadi peningkatan. Ini saya sangat senang, ini harapannya bisa lebih meningkat lagi sehingga
Kobel kita benar-benar bisa menjadi tempat diskusi yang yang bisa mengkontribusi semua orang gitu, untuk memberikan ide dan juga untuk didengarkan, untuk mendengarkan gitu ya, bisa menjadi kobel yang hidup. Kemudian guru aktif berbagi praktik baik di kobel sekolah sudah meningkat dari 28% menjadi 71% guru yang sudah aktif berbagi praktik baik. Lalu untuk guru aktif berbagi pengetahuan, nah ini berbagi pengetahuan ini memang hal yang tidak gampang ya, karena kita harus mempelajari dulu satu hal, baru kita mempraktekkan, kita bisa membagikan gitu pengetahuan yang kita peroleh mengenai materi atau dari sumber-sumber belajar yang kita ikuti atau kita dapat gitu ya. Sudah meningkat dari 42% menjadi 57%. Ini saya rasa cukup baik walaupun masih ada hanya baru 4 ya dari 7, tapi saya berharap bisa progres di kedepannya. Kemudian pelatihan mandiri melalui PMM di bulan September ke Oktober meningkat dari 85 menjadi 100%. Jadi kita patut bersyukur pemanfaatan PMM di antara guru-guru, bagi guru-guru sudah dilakukan dengan maksimal, sudah 100% guru-guru memanfaatkan PMM. Kita masih belum mengklasifikasi ya pemanfaatannya berupa apa. Banyak ini pemanfaatannya, ada yang ikut seminar, ada yang mengikuti pelatihan, ada yang mencari sumber-sumber ide gitu ya untuk modul ajar, dan mungkin ada yang mencari praktik baik. Jadi saya sangat bersyukur dan berterima kasih guru-guru sudah mulai aktif melakukan. Kemudian keaktifan guru dalam mengikuti pelatihan melalui PMM sudah meningkat dari 28% menjadi 57%. Ini juga merupakan kenaikan yang cukup baik ya, dari 2 menjadi 4 guru yang kemudian mengikuti dan menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM. Sedangkan sisanya sudah mengikuti pelatihan namun belum menyelesaikan aksi nyata. Jadi kalau belum menyelesaikan aksi nyata ini ada banyak hal yang mungkin memang belum selesai, tapi ada juga yang seperti termasuk saya, ada aksi nyata yang belum saya selesaikan karena tidak lolos kurasi. Ini yang mungkin PMM mungkin perlu ini ya, saya rasa mungkin perlu perbaikan di sana gitu. Jangan sampai karena kurasi ini seseorang tuh tidak menyelesaikan pelatihan gitu, padahal dia sudah berusaha menyelesaikan. Karena kalau yang saya lihat guru-guru pun sudah berusaha melakukan dan memenuhi apa yang sudah diminta gitu. Tapi memang nggak tahu ya, mungkin ada penilaian lain yang kita mungkin harus terus belajar ya, sehingga apa yang kita masukkan praktik baik video atau dokumen yang kita upload itu bisa lolos kurasi seperti itu. Karena kalau nggak lolos kurasi dianggap tidak menyelesaikan pelatihan. Juga ini memang agak sulit sih, karena itu kalau menyelesaikan bagian yang berbeda gitu ya. Pelatihan itu kan menyelesaikan pelatihan, tapi kalau membuat video atau dan lain sebagainya itu kan sebenarnya sudah mempraktekkan gitu ya. Tapi saya nggak tahu sih sebenarnya maksudnya untuk menyelesaikan pelatihan itu apakah berarti kan praktek di sini yang dilihat gitu ya. Seharusnya sih bisa lebih diringankan, mungkin itu sisi yang berbeda. Tadi itu kan pendapat saya ya, karena jadinya teman-teman masih belum bisa ya dianggap selesai gitu dengan pelatihannya kalau tidak lolos kurasi ini tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya ingin kembali mendengar dari teman-teman apa nih achievement apa yang sudah dilakukan atau sudah dilampaui, yang sudah dilewati, yang sudah dicapai di dalam 2 bulan ini gitu, dari akar permasalahan yang kita temukan gitu di PMO kita yang pertama. Ayo silakan mulai dari ujung sebelah sana aja, dari SDK. Dari PMO yang pertama ya Miss ya. Achievement kita dalam mengajar anak itu bisa dilihat ya misalnya dari awal yang kita sebelumnya tidak menggunakan loose part, dan waktu kita lakukan PMO yang pertama itu kita dapat saran dari Bu Ida, akhirnya kita lakukan. Itu seperti yang Miss Tia sebutkan tadi, sudah meningkat sekian persen ya, dari awalnya yang kita hanya berapa persen menggunakan barang-barang, kita sebutnya dulu bukan seperti hanya benda-benda untuk mengajar saja, media belajar tuh. Jadi ketika dari PMO pertama kita dapat saran dari Bu Hamidah itu sangat baik menurut saya.
komitmen kita sebagai guru di kelas untuk dapat meningkatkan belajar anak. Itu sih, jadi anak-anak lebih bisa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar kita di kelas. Itu saja sih Mas dari PMO kita yang pertama. Yang kedua, yang kita sekarang mau garis bawahi itu dari yang kedua, apa yang sudah dilakukan lagi atau stagnan di sana? Dari PMO kedua kemarin itu seperti yang dia tahu ya, misalnya saya kemarin itu awal-awalnya untuk peningkatan kapasitas guru dulu saya bicarakan, itu juga merupakan peningkatan yang baik jadi sebagai saya yang sebelumnya akun saya tidak bisa digunakan untuk PMM, akhirnya saya bisa masuk dan masuk ke PMM dan ikut pelatihan, dan saya sudah menyelesaikan sekitar ada 2 pelatihan itu sebenarnya, ya 2 pelatihan tapi hanya tinggal aksi nyatanya saja itu. Nah itu sudah merupakan peningkatan. Aksi nyata maksudnya itu belum dibuat atau nggak lolos kurasi, kan itu berbeda ya? Itu kalau belum membuat ya namanya ya masih itu harus ditanyakan lagi. Kalau tidak lolos kurasi itu berarti sudah mengupayakan tapi belum lolos, itu sudah achievement kalau di sana. Ya, berarti tinggal itunya aja, apa praktik baiknya saja yang belum saya buat. Berarti belum selesai pelatihannya. Oh gitu. Iya. Saya cuma baca materinya aja sama melakukan adakan edukasinya yang di PMN itu, jadi saya belum buat video. Iya, mungkin diperbaiki aja soalnya memang kalau menurut saya sih nggak cukup segitu gitu kan, maksudnya tuh kalau baca-baca tuh orang bisa kadang udah skip gitu kan, ini lewat aja, ini video jalan didengerin gitu, coba untuk membuat gitu ya, coba untuk membuat seperti itu ya cerita ya. Jadi berarti bukan belum lolos kurasi tapi belum buat ya, coba bisa dibuat. Itu saja sih dari PMO kedua saya, dari yang akun saya yang belum bisa kepakai untuk PMM, akhirnya saya bisa mencoba untuk melakukan latihan Iya. PMM. Dari sebelumnya saya tidak mengerti platform apa itu PMM, jadi saya bisa mendapatkan di situ. Masih sampai di situ sih. Ada lagi nih yang boleh disampaikan mungkin untuk pembelajaran gimana? Untuk pembelajaran yang ada di kelas, ya dengan berjalannya menggunakan Unspad itu tadi, ya itu tadi dari PMO yang pertama, dari sebelumnya kita yang kurang interest atau kurang punya ide-ide bagus untuk mengajar, jadi dengan adanya Unspad kita bisa digunakan untuk media pembelajaran di kelas. Setiap harinya berbeda-beda yang bisa kita kasih Unspad-nya, jadinya kita merasa senang kalau misalnya peningkatan kita dalam pembelajaran di kelas, implementasi kita dalam pembelajaran di kelas itu sudah mulai tidak membosankan untuk anak-anak. Seperti itu Mas. Mungkin bisa lebih signifikan ceritain gimana Miss, apa tuh yang nggak membosankan, mungkin Miss dulu gimana atau ada hal-hal praktik baik yang Miss sudah lakukan, oh saya ini loh buat seperti ini anak saya senang, langsung kepada contohnya aja. Jadi kita jangan cuma mendeskripsikan dulu membosankan sekarang enggak, apa sih yang sudah dilakukan sehingga Miss bisa ngomong seperti itu. Coba ini saya kasih satu contoh kegiatan aja ya Miss ya. Itu biasanya kita kan di hari Selasa itu kita punya yang namanya role play ya. Itu biasanya anak-anak hanya dia menunggu bergantian tanpa melakukan hal apapun. Itu kan biasanya kalau kita role play, kita menunggu, misal ada yang jadi kasir, satunya jadi pembeli, dan pembeli itu kan hanya menunggu yang Miss ya. Dan itu kita bisa alihkan ke Unspad itu tadi. Jadi anak-anak tidak sampai mempunyai rasa jenuh ketika kita ada dalam kegiatan di hari itu. Iya, diceritain. Kita kan Miss kan cuma ngomong Unspad apa sih, Unspad-nya apa, mainannya apa, cerita. Ini praktik baiknya supaya teman-teman yang lain bisa ini ambil ide atau mengambil satu hal yang positif dari apa yang sudah dilakukan oleh kita. Lebih spesifik aja kita cerita ini, jangan kesimpulan yang istilahnya sulit untuk diterjemahkan dalam gambaran gitu. Ceritain aja. Di hari Selasa itu role play-nya saya ambil contoh ketika di
tema My House ya, tentang rumah kita. Nah itu ada satu kegiatan yang mengharuskan anak itu memilih beberapa kegiatan, 1 atau 2 kalau nggak salah itu waktu itu Miss. Jadi ada satu yang bermain di dapur seperti kitchen gitu, anak bermain peralatan dapur yang telah disediakan. Lalu ada satu lagi spot seperti tidy the bed gitu, Miss, merapikan bed. Jadi kan itu hanya beberapa anak yang bisa main di situ. Nah sisanya kita alihkan menggunakan loose part yang telah kita sediakan. Contohnya seperti balok, ada balok dari kayu itu tadi. Jadi anak-anak bisa membangun bangunan building dari balok, dari itu misalnya untuk bangunan rumah atau bangunan apa, atau mungkin juga anak bisa membuat denah rumah dari balok. Itu kita arahkan Miss. Jadi anak tidak sampai menunggu giliran dengan bosan. Terus ada satu lagi loose part yang kita gunakan itu Lego. Itu Miss. Jadi kita sediakan 2 waktu itu, ada Lego sama ada balok. Jadi balok tadi itu mereka bisa gunakan untuk tata-tata seperti rumah. Terus legonya itu mereka juga bisa sama halnya, mereka gunakan untuk membuat bangunan-bangunan gitu sih. Ada lagi yang lain nggak? Saya ini waktu itu cuma itu sih Mas. Karena belum ada 2 bulan nih yang dilakukan, masa ini kan cuma 1? Iya. Biar kaya kita ini. Ada lagi waktu itu. Kalau di pelajaran saya sendiri yang bisa Phonics, saya ambil dari Phonics. Boleh. Ya, itu saya ambil dari Phonics. Kalau di pelajaran saya di kelas saya waktu Phonics itu saya hanya memberikan materi atau video berupa video ketika anak masuk ke dalam ruangan, itu hanya berupa materi dan video. Lalu untuk ketika saya sudah tahu part itu tadi, saya bisa menggunakan part itu untuk tambahan media saya ketika saya mengakses anak-anak satu persatu. Jadi misalnya ketika saya mau mengakses, contohnya kita ambil si A, itu saya berikan mainan yang lain untuk bisa mengakses anak seperti blok ABC itu. Ada kita punya benda ABC tulis A sampai Z, itu ada juga number 1, 2, 3. Jadi selain saya mengakses satu anak ini, jadi anak-anak bisa merangkai kata menggunakan balok-balok plastik itu Miss, yang untuk mainan anak-anak yang warna-warni itu. Terus saya gunakan seperti itu untuk mengalihkan kebosanan anak di kelas. Jadi ketika saya mengakses, anak-anak bisa merangkai kata dari ABC itu tadi, atau bermain numbers, mengurutkan number 1 to 10 gitu. Saya berikan di situ. Itu Miss. Oke, terima kasih Miss. Ya. Miss Vivi mungkin? Ya, baik. Kalau di saya Miss, itu memang cukup banyak ya. Jadi apa yang hasil dari PMO yang kedua itu menjadi hal yang positif bagi saya untuk mencari gitu. Karena dengan penggunaan seperti itu, anak-anak tuh seperti ini Miss, seperti kayak antusias, tapi antusiasnya tuh kadang itu ya terus terang membuat saya sebagai guru tuh kadang ya kerepotan gitu loh Miss. Saking senangnya anak-anak itu kadang nggak mau berhenti. Contohnya pada waktu itu, belajar bermain tentang budaya. Nah, di situ kita memperkenalkan selain budaya Indonesia di minggu pertama, budaya Indonesia kan waktu itu. Nah, itu kan berbagai macam peralatan atau permainan tradisional. Nah, kami memakai medianya di sana. Nah, itu sesuai dengan idenya misalnya baru gila ya waktu itu lompat-lompat tuh, wah itu anak-anak gak mau berhenti tuh. Jadi yang seharusnya ganti loose part yang untuk minggu yang berikutnya itu tetap kami pakai menjadi salah satu dari pilihan anak-anak bermain untuk saat itu. Kemudian kami tambahkan juga dengan alat permainan yang lain. Di situ bermain memakai batu-batu kerikil itu Miss. Nah, ditumpuk
terus digeser di ini sama bola itu Miss, lo yang roboh berapa, dan seperti itu, mainan seperti itu. Kemudian permainan yang lain kami juga memakai media yang ada di sekitar kami gitu. Jadi contohnya memakai daun, dan waktu itu saya minta mereka mengumpulkan apa saja yang ada di sekitar mereka. Ada daun bambu, ada waktu itu daun bambu, daun hijau itu yang jatuh itu tidak boleh bukan memetik ya Miss ya. Jadi yang ambil yang di bawah, kemudian kami kalau yang masih agak hijau kami bantu untuk mencucinya dulu. Itu kemudian ada batu, ada kerikil. Nah waktu itu anak-anak yang tema my house waktu itu ya. Nah itu mereka bercerita, jadi memakai alat seperti itu tuh kayak mainan gitu Miss, disusun-susun kayak itu dari temboknya gitu, dari temboknya gitu. Walaupun saya sudah sediakan clay juga, clay itu menjadi pilihan yang kedua yang waktu itu mereka juga akhirnya membuat juga di meja gitu clay. Tapi kalau untuk claynya mereka membuat jalan ke arah rumah mungkin temannya atau apa, terserah mereka miliknya yang mereka kenal di sekitar mereka. Tapi kalau yang batu-batu itu mereka nyusun Miss, jadi di meja, di waktu itu pakai meja Miss, bukan pakai bagi, karena kalau pakai bagi lo nggak nyampe gitu, maksudnya kurang gitu tempatnya. Akhirnya sudah pakai meja, baginya dipakai untuk yang bikin lebih kecil saya bilang gitu. Ternyata mereka menggambar rumahnya gitu loh Miss. Jadi ini tempat tidurku, sebelah sininya kamar mandi, tapi juga pakai daun, pakai batu, waktu itu seperti itu. Nah, kekurangan dari kami waktu itu adalah kebingungan saya untuk mendokumentasikan itu. Jadi yang terdokumentasikan yang bermain clay. Nah, sedangkan yang sebenarnya lebih bagus dengan memakai batu-batu itu waktu di foto itu yang kelihatan badannya anak-anak semua begini, karena mereka pada melihat tempat tidur sebelah sini ya, jadi juga kelihatan batunya itu. Jadi sebenarnya cukup baik ya bagi saya pribadi, istilahnya diri saya terpacu juga untuk lebih mencari media-media yang ada di sekitar, murah dan tidak harus media yang membeli atau mahal atau apa. Tetapi kekurangan saya adalah saya kurang untuk mendokumentasikannya gitu. Apalagi kalau melihat anak-anak antusias, saya tuh bingung. Terus terang diri saya bingung. Yang sebelah sini juga mainnya asik, yang mobilnya asik, yang sebelah sana juga, oh ini rumahku ini. Nah itu saya kelilingnya itu lebih ke arah problem di diri saya sendiri untuk nanti bisa lebih mungkin mengatur ya waktu bermainnya ke bagaimana ya nanti itu untuk ke anak-anak. Tapi memang anak-anak lebih enjoy untuk bermain seperti itu. Ini bisa menceritakan. Ada yang kamar mandinya itu waktu itu rumah ya, ada kamar mandi itu jauh, ada yang kamar mandinya itu yang di kamarnya gitu. Jadi kayak kamar langsung ada pintu ke kamar mandi itu ada. Kemudian kalau untuk yang bermain antar budaya tadi, anak-anak minta lagi. Oh, waktu itu belajar tentang budaya India, belajar tentang budaya Cina kayak gitu. Nah itu anak-anak minta main lagi. Aku belum ini ke India, aku belum ke Cina. Makanya dia bilang aku belum ke Indonesia gitu kan. Mereka warga negara Indonesia belum ke Indonesia. Nah, akhirnya waktu itu ya ini sendiri sih, maksudnya kami sediakan lagi gitu permainan itu di minggu berikutnya. Dan anak-anak seneng ya, artinya seneng banget gitu loh. Artinya bermainnya tuh mereka menceritakannya juga ke orang tua itu juga asik. Jadi waktu ditanya itu yang saya dengar yang anak TKA yang saya dengar itu si Safid. Nah Safid itu bercerita ke ibunya, tadi belajar apa? Enggak belajar, main. Oh iya ya maaf, mama salah tanya. Tadi main apa? Gitu. Wah, aku tadi ke India gitu, ke India terus belajar main itu ada tariannya gitu. Dia bisa bercerita itu, kemudian dia bisa bercerita, aku bisa lompat-lompat bambu loh gitu. Walaupun memang cerita anak-anak sesuai bahasanya mereka, tapi dari apa yang saya dapatkan di setelah PMO kedua itu memang cukup sangat membantu ya media itu. Tinggal nantinya kan diperlukan bukti konkret ya Miss ya, teacher sekalian bahwa itu dilakukan. Nah itu pengumpulan dokumentasi itu yang nanti perlu saya pikirkan gitu, bagaimana agar bisa lebih efektif. Memang akan lebih baik jika itu foto berseri ya, jadi sebelum kegiatan, setelah kegiatan, selama kegiatan, proses dan setelah kegiatan. Tetapi seperti yang saya alami sendiri, saya kesulitan, saya butuh
pendapat teman-teman bagaimana caranya. Kadang saya foto itu ngeblur juga, jadi kan nggak bisa dipakai. Kayak tadi yang pakai daun lalu sama itu yang buat jadi rumah-rumah jadi kotak-kotak gitu loh, itu di meja. Itu yang kelihatan tuh kepalanya anak, nggak kelihatan bentuk ininya, bentuk rumahnya. Kan anak-anak yang lain juga kayak istilahnya kepo ya, oh itu rumahmu ya gitu, anak gitu, iya rumahku, ini kamarku, ini kamar mandiku gitu. Nah itu tidak terfoto karena mereka merubah gitu loh, hanya lihat gitu, gimana ya. Saya kesulitan di situ sih, itu sih misalnya kalau saya di yang poin pertama. Kalau yang poin kedua PMM seperti yang misalnya sudah sampaikan tadi, saya terkendala di kurasi Miss gitu. Jadi data saya ada, saya pikir saya tinggal dapat sertifikat, ternyata harus mengirim ulang, itu bentuknya yang PDF itu. Ini sudah saya kirim dan saya menunggu, karena memang kurasi itu juga satu lagi poinnya, kurasi itu waktunya lama Miss nunggunya. Jadi kita deg-degan lolos nggak gitu. Nanti 1 bulan nggak ada berita, 2 bulan nggak lolos, bikin lagi gitu Miss. Itu sih kendalanya kalau di PMM. Kalau untuk video, puji Tuhan, kalau di awal dulu saya terkendala waktu itu yang tidak lolos kurasi, ternyata karena akun YouTube saya terblokir gitu. Jadi waktu itu saya kurang tahu juga kesalahannya di mana. Apakah karena memunculkan musik, ya itu di pikiran saya karena memunculkan musik ya, karena musik kan ada ininya ya, ada ketentuannya yang nggak boleh ambil dari hak cipta gitu loh mungkin atau itu. Jadi saya sampai akun YouTube saya terblokir. Nah itu kemudian saya coba lagi, kalau saya pakai yang YouTube yang Vivivos itu bisa itu, dan puji Tuhan keluar sertifikatnya itu. Kalau YouTube itu pembelajaran juga bagi saya pemula untuk YouTube. Jadi saya belum tahu lah bagaimana gitu. Sebenarnya deg-degan juga sih kalau saya mau menyelesaikan aksi nyata itu, waktu mau upload mau apa gitu agak deg-degan gitu, karena memang pemula takutnya diblokir lagi atau apa, dibanding lah istilahnya gitu. Kalau untuk yang PDF ini proses, saya nggak tahu nanti lolos apa enggak, sampai sekarang belum ada jawaban. Saya sudah kirim ulang gitu. Itu Miss, terima kasih. Miss Ita. Iya siapa Miss Ita? Boleh? Ceritakan apa saja ya? Tentang strategi pembelajaran yang sudah dilakukan. Iya, pembelajaran di kelas. Kalau saya kesulitannya sih sebenarnya nggak terlalu sulit yang gimana-gimana, cuma mungkin kesulitannya kayaknya ada di diri saya sendiri untuk memanage siswa itu yang kalau lari-lari ke sana kemari gitu. Jadi saya kurang telaten gitu. Kesulitannya di diri saya sendiri. Kalau Visita sendiri apa yang sudah dikembangkan untuk meningkatkan kompetensinya? Strateginya Yang sudah dilakukan oleh Visita untuk meningkatkan kompetensi? itu harus strateginya Yang selama ini sudah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi. Misalnya pelatihan atau apa? belum ada pelatihan. Belum ada pelatihan dulu. Ini harus dikembangkan ya Visita, karena guru itu nggak bisa cuman dari apa yang sudah diketahui. Jadi kalau kita ingin maju maka kita harus coba gitu, karena kalau komitmen kita kan kita kembali ya, komitmen kita adalah 1 bulan 1 pelatihan gitu. Nanti kita juga akan ada kesempatan momen untuk dimana kita sharing pada saat kita melakukan komber di hari Selasa dan Kamis, itu nanti ada minggu tertentu di mana kita akan sharing gitu apa yang kita sudah pelajari. Jadi memang kalau guru itu kan sebenarnya guru itu seorang pembelajar yang baik gitu. Guru yang baik itu pembelajar yang baik. Kenapa? Karena seorang nggak bisa mengajar dengan baik kalau dia tidak belajar dengan baik. Jadi dia harus duluan jadi murid yang baik, baru dia bisa menghasilkan murid yang baik juga. Itu seperti
kegiatan yang terus muter gitu kayak rantai gitu ya, kayak lingkaran yang nggak pernah putus, belajar mengajar itu seperti itu. Jadi ditingkatkan ya, untuk ke depan saya ingin bisa mendengarkan bahwa kita sudah mengikuti pelatihan gitu ya. Komitmen kita 1 bulan 1 pelatihan dimanapun itu ya, jangan tunggu-tunggu yang ada di sekolah, karena yang ada di sekolah kan belum tentu ya, caranya sebulan belum tentu ada 1 kali gitu. Nah itu kita bisa dapatkan dari luar seperti itu ya. Baik, Miss Selfie. Ya untuk ya kendala saya ya itu setiap, alhamdulillah waktu PMO yang pertama masih kendala tentang modul ya, terus alhamdulillah untuk yang semester yang ini PMO kedua modul sudah mulai berjalan dan sudah bisa mulai melaksanakan dan tidak lari-lari. Alhamdulillah sudah siap untuk misalnya materi besok apa, kegiatan besok apa, sudah saya merasa siap yang menjalani di TK. Dan ya kendalanya itu benar kata Miski, masih untuk mendokumentasikan itu loh Miss. Jadi kerepotan setiap kegiatan kita butuh dokumentasi, kadang sudah kerepotan sama anak-anak jadi lupa sudah kok belum didokumentasikan gitu ya, kan memang kita butuh dokumentasi itu kan. Terus untuk di ininya alhamdulillah saya sudah mulai belajar muka.id, kemarin sudah mengikuti pelatihan dibantu Miss Deka karena saya kan memang baru buka, kemarin sudah dibantu Miss Deka, masih ini baru tentang mengenal kurikulum merdeka baru gitu. Terus ya saya buka di laptop kan, saya ikut ini ternyata laptop saya kan tidak ada suaranya, jadi saya buka di HP. Siap ini pasti dapat notif ikut pelatihan, itu ada notif pelatihan dari saya usaha. Kalau ada pelatihan baru di notif iya, di ini di HP. Ya, alhamdulillah sih sudah mulai ini. Kalau kegiatan apa Miss yang kira-kira yang menarik yang pernah Miss lakukan terus anak-anak senang gitu, tanggapannya anak-anak ini terlihat gitu bahwa anak-anak sudah tidak bisa, itu bisa menjadi solusi atas permasalahan kita, bahwa anak-anak bosan dengan yang lalu kan ya. Masalahnya itu gimana, apakah ada kegiatan apa itu yang bisa dijadikan contoh kita bisa berbagi di sini? Oh ya ini apa kemarin itu yang agak antusias ya tentang bambu gila itu yang itu namanya bukan bambu gila ya? Rangkul alu. Iya itu hampir setiap kegiatan jadi anak-anak Miss minta lagi. Bambunya masih ada. Jadi iya. Jadi dari 1 minggu itu hari Selasa, Rabu, Kamis itu hampir setiap hari anak-anak, dan minggu berikutnya pun anak-anak masih minta itu lagi. Jadi mungkin kegiatan yang tradisional itu anak-anak yang senang gitu. butuh. Kemarin sih waktu ada di review ini nih, saya anak-anak tuh minta, Miss, aku belum tahu kelereng, Miss. Iya, main kelereng. Kelereng itu apa gitu tradisional. Iya. Ya itu saya belum kemarin belum menemukan belum terlaksana kelerengnya itu. Kelereng terus bermain karet itu, lompat tali. Waktu dulu sudah pernah, yang semester ini belum, tahun ini belum, kuartal ini belum. Jadi ya kan anak-anak dulu TKA ya Bu Miss ya. Motor 1. Iya, itu ini. Jadi yang sekarang tuh anak-anak penasaran kayak dulu pernah Miss tuh lupa. Miss minta main karet. Nah, jadi belum terlaksana itu Miss yang ini. Main karet terus main gundu itu kemarin. Yang anak-anak minta itu. Kan saya setelkan macam-macam permainan tradisional. Dia penasaran apa itu Miss. Ya seru gobak sodor kemarin seru. Alhamdulillah kalau gobak sodor kemarin itu di foto ya. ada videonya ya, foto ya. Foto. Sudah terlaksana. Tadinya tanya apa itu Miss gobak sodor. Ayo kita hari ini bermain gobak sodor. Jadi anak-anak menangkap teman itu alhamdulillah terlaksana sudah. Nah, juga sudah senang. Sudah antusias. Terus saya bilang besok ada permainan lagi. Apa Miss? Anak-anak mulai ingin tahu semua kegiatan yang saya setelkan di ini, video di permainan tradisional gitu.
Iya baik, itu harus terus ditambah. Jadi Iya. jangan hanya dikenalkan dengan itu aja gitu. Coba kasih mereka yang lainnya. Mungkin karena mereka nggak tahu, cuma tahu si Rampu Aru, ya taunya ya itu, mintanya itu. Iya. Cuman berikan juga yang lain. Karena loose part itu banyak, nggak Iya. terbatas. Bisa pasir, bisa batu, bisa daun, bisa bunga gitu ya. Termasuk bambu seperti itu, bekel, dakon itu adalah termasuk di dalamnya. Kayak gitu tuh bisa kita kenalkan gitu. Itu kan gampang, bukan sesuatu yang sulit gitu. Jadi mereka juga dari sana, asalkan sesuatu yang bisa mereka belajar gitu Iya. kan, belajar sesuatu dari sana gitu. Jadi yang harus ada maknanya juga gitu, jangan nggak ada maknanya. Apa yang kita rasa, kognitifnya kah, apakah namanya motorik halusnya, motorik kasarnya, kita mau asah mereka dalam karakternya mereka gitu kan, kemampuan mereka untuk bekerja sama, kemampuan mereka untuk bermain dalam tim, kemampuan mereka untuk ngantri, itu kan juga hal-hal yang perlu dilatih gitu. Nah ini kita bisa gunakan loose part itu. Jadi nggak boleh, kita juga guru nggak boleh merem hanya di situ aja. Udah senang ya udah itu aja, bambu ditaruh di situ. Jangan. Kita harus menggali juga apa yang lainnya lagi gitu. Kita kenalin lagi sehingga mereka juga lebih kaya pengalaman belajarnya. Seperti itu ya. Miss Nisa mungkin bisa. Oke, di sini saya akan berbagi pengalaman ya yang seperti PMO yang kedua itu pengalaman mengajar saya. Di sini saya itu pernah melihat murid saya itu idealis. Meskipun kita tidak diperbolehkan menulis di kertas, tapi saya berusaha untuk mengenalkan. Nah, pertama saya itu ada gini, Miss, dikasih buku, anak itu nggak tertarik sama sekali, nggak mau pegang pensil, nggak mau. Nah, saya melihat teman saya itu tidak ada usaha supaya menarik anak ini mau megang pensil atau mengenal kertas itu bagaimana. Nah itu motivasi saya. Nah saya sesi berikutnya saya berusaha untuk gimana ya anak ini bisa mau menulis dan mau memegang pensil. Nah gitu. Mungkin kendala ini saya menyebutkan di TKA itu benar-benar kendalanya dia tidak mau memegang kertas dan tidak mau memegang pensil. Itu kendala di TKA. Di sini saya berusaha untuk ngasih permainan dengan games ya, menulis tapi tidak berasa menulis, dia berasa tertantang. Nah itu saya itu berusaha gini, kertas itu saya bikin kecil-kecil, tidak lebar yang menakutkan bagi dia, Pak pasti disuruh menulis banyak. Persepsi anak-anak kan seperti itu ya. Saya kasih potongan-potongan kecil, tujuan saya untuk mengenal huruf A sampai mungkin A, B, A, I, U, E, O sama M, N, H, K masih terbatas karena memang capaiannya masih segitu. Nah itu saya itu gini, anak-anak saya kasih pensil, pegang aja enggak, mungkin saya nggak akan menyuruh menulis, tidak, pegang saja, terus kasih pensil, ini pensil sama kertas. Nah anak-anak mungkin, ini nggak mau nulis, tidak, ini saya nggak akan menyuruh menulis. Tapi setelah itu saya kasih kantong huruf di depan. Nah, saya kasih games perlombaan. Siapa yang bisa menulis huruf A? Akhirnya mereka tertantang. Saya nggak menyuruh kamu nulis, tidak, tapi siapa yang mau? Akhirnya tertantang. Kalau sudah sebutkan itu hurufnya apa, diangkat sama dia. Miss A. Nah, akhirnya bisa tercapai. Oh, ini ternyata sudah tahu huruf A. Nah, yang sudah tahu huruf A, di sana pasti ada huruf A ya. Iya Miss ada. Ayo masukkan ke kantong. Mari dia masukkan ke kantong. Aku sudah bisa Miss menyebutkan huruf A. Capaian saya hari itu tercapai. Dia bisa menulis dan menyebutkan huruf seperti itu. Itu salah satu kegiatan yang bagi saya, anak ini nggak harus nulis di manis ya. Dan dia bebas kok. Kemarin itu nulisnya dimanapun. Saya tidak menyarankan harus di meja. Tidak. Miss saya dibawa boleh silakan. Saya tidak membebaskan anak. Nah itu salah satu kegiatan yang bagi saya berhasil lah untuk capaian saya itu anak harus bisa menulis dan mengenal, itu bisa kan meskipun menulis tapi tidak memaksa kehendak kita untuk menulis, anak itu tertantang sendiri gitu. Terus yang kedua itu fisik motorik, capaian saya waktu itu fisik motorik. Anak-anak ini kalau dikasih English saja dia bosen, lari sana ke sini bosen ya anak-anak. Terus waktu kita juga
terus yang lain ngapain? Nah, waktu itu saya juga berusaha untuk cari ide, browsing, bukan ide saya sendiri, browsing di Instagram, TikTok itu saya browsing, ternyata games itu bisa dipadukan. Pertama incline, kedua lari zigzag, saya buat garis zigzag. Sampai di sana ambil balon, kita pakai luspak balon. Sampai di sana di meja ada meja, apa yang balon kamu ambil, beberapa anak itu kan lari yang bersambung ya, estafet gitu berkelompok. Sampai di sana membangun balon. Nah, jadi di situ saya juga bisa menilai kemampuan motoriknya juga kreativitasnya di situ. Seperti itu pengalaman sedikit dari saya sih. Terima kasih. Jadi dari teman-teman juga sering diskusi. Kalau kita capaiannya visi motorik seperti ini, bosen nih kalau aerobik hanya aerobik deng. Terus ngapain aja, teman-teman bosen, capek nih, aerobik 5 menit capek, sedangkan kita punya waktu yang panjang. Jadi saya buat seperti itu. Terima kasih. Sudah pernah dilakukan? Sudah. Ya, Iya. Makanya saya berani bercerita karena sudah melakukan. Itu lupa ya misalnya seperti saya, kalau udah bertahun-tahun yang lalu pun itu sering dilakukan. Iya, tapi saya tidak. Iya, itu Baru kadang-kadang kali ini. kita nggak memperhatikan Iya. gitu bahwa seringkali kita melupakan gitu karena istilahnya kita kurang rajin gitu untuk membuat perencanaan yang baik gitu ya. Lupa tuh lihat apa yang sudah pernah kita lakukan. Itu sering sekali kita melakukan kegiatan-kegiatan motorik yang gabungan seperti itu. Kalau di olahraga namanya triathlon gitu istilahnya, habis ini misalnya lari, habis itu sepeda, renang, loncat, panjat ini misalnya panjat tembok seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu udah lama kita sering melakukan hal tersebut gitu. Sebelum ada Instagram juga kita udah melakukan. Jadi mungkin kurang rajin untuk menggali gitu ya. Ini yang harus kita giatkan. Memang itu yang saya lihat sih kelemahan dari kita ya, bahwa kita ini seringkali terlena gitu ya. Terus dari itu melakukan yang itu aja gitu ya. Padahal sebetulnya kegiatan itu banyak dan beragam gitu. Dan kita kurang rajin mendokumentasikan dan mencatat. Itu yang juga membuat terkadang kita lupa. Nah, untuk kegiatan PMO yang berikutnya nanti kita akan sama-sama progres ya. Saya mau kita bisa berproses untuk semakin maju. Kita tidak hanya ngomong ya. Saya ingin menantang teman-teman untuk kemampuan presentasi dan kemampuan untuk benar-benar istilahnya apa yang kita lontarkan itu tidak cuma berupa sampaian ya, informasi yang tanpa bukti gitu. Jadi untuk kemudian PMO yang berikutnya saya ingin melihat dokumentasi dari apa yang teman-teman katakan. Jadi kalau saya ikut pelatihan, tolong difoto di pelatihannya. Kita tirulah cara-cara yang ini ya, yang kita diajarin ya. Sejak kita ikut sekolah penggerak itu kan seperti itu. Laporannya ada dengan bukti data atau bukti dokumentasi. Itu penting ya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata yang tanpa bukti gitu. Sehingga kita pun juga kalau laporan itu enak ya. Kita lebih gampang kan dokumentasi dan data itu memudahkan kita nggak untuk melapor. Memudahkan seperti tadi misalnya saya membacakan persentase. Kalau saya nggak nulis bisa nggak ngomong segitu rinci gitu? Nggak bisa. Tapi karena saya mengamati, saya melihat setiap perkembangan dari teman-teman gitu, apa yang dilakukan, saya lihat ini berapa orang yang terlibat, ini mulai begini berapa orang, ini yang mulai bikin modul ada berapa orang, itu saya catat gitu, sehingga itu menjadi satu data yang bisa kita laporkan. Kita belajar ya untuk bisa melakukan pelaporan, melakukan presentasi, melakukan berbagi gitu, praktek baik itu dengan dokumentasi. Karena tanpa dokumentasi itu nggak melatih kita untuk sungguh-sungguh memberikan laporan yang akurat gitu kan. Bisa aja kan kita cari cerita-cerita dari mana-mana gitu kan, padahal nggak ada gitu sebenarnya. Nah itu yang kita nggak mau. Kita mau belajar ya sama-sama. Jadi next kita presentasi. Nanti kita sediakan satu laptop
yang akan menampung semua dokumentasi teman-teman. Boleh mau di Canva-in, mau nggak pakai Canva pun, cuman kosongan gitu nggak apa-apa. Yang penting ada. Aku punya 2-3 foto atau video gitu. Itu ditayangkan sambil teman-teman bisa cerita. Gitu ya, itu kan akan lebih mengena. Tadi kayak misalnya diceritain bambu, rambu alu, yang mana ya? Ada yang nggak tahu kali ya. Nah itu bisa lihat triathlon yang 3 games atau 5 games atau 7 games itu gimana ya kalau berangkai. Nggak bisa bayangin, kalau lihat gambar lebih gampang nggak? Lebih gampang. Itu akan jadi penampilan atau presentasi yang menarik, berbagi praktik baik yang lebih menarik. Gitu ya. Kita mau sama-sama belajar untuk melakukan itu. Gitu. Nah, supaya kita juga terbiasa untuk mendokumentasikan. Ini udah bagus, sudah dikasih tali gitu kan, jadi kan nempel, harusnya nempel di badan, bukan diletakkan juga. Nah ini seharusnya kalau kita, itu butuh kebiasaan kok, memang tidak mudah, tapi butuh kebiasaan. Saya termasuk orang yang sering ingat gitu, malah saya suka mengingatkan teman-teman sekeliling saya ya. Saya paling jarang ngajar, kalau kepala sekolah kan jarang ngajar ya, tapi saya paling lebih ingat gitu untuk dokumentasi. Ini kok enggak gitu ya. Itu kebiasaan gitu. Dulu saya gunanya kan untuk menilai guru-guru gitu, saya ambil dokumentasinya mereka ngajar. Nah, tapi itu jadi pembiasaan akhirnya. Jadi saya udah terbiasa, ini kok enggak ini. Kalau udah ini tadi nggak ada dokumentasi sudah saya sikutin di sebelah. Mana? Ayo ambil HP-nya. Ayo difoto. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi semuanya bisa dilakukan karena kita dibiasakan, dilatih untuk melakukan hal tersebut. Nggak sulit kok, nggak sulit. Saya rasa nggak sulit. Itu bukan sesuatu juga yang nggak masuk akal. Kalau kita nggak bisa, istilahnya nggak ada orang, gimana nih? Saya sendirian di kelas. Pertanyaan nih ya, betul ya? Gitu kan, benar ya? Gimana caranya? Diposisiin aja kameranya. Toh nanti si gambar itu kan bisa diedit. Tidak semua, masa panjangnya sejam jadi potong. Mana part-part yang kira-kira kita rasa menarik jadi potong, yang tidak perlu jadi buruan. Yang kayaknya anaknya di situ terlihat nih, yang udah bisa menggunakan, antusias, atau mungkin bandingan, ini yang belum bisa menggunakan, ini yang bisa menggunakan, itu kan dipotong, bisa dipotong-potong kan bisa, dibuang yang bagian tidak penting. Itu kalau sendirian di kelas. Jadi sebenarnya dokumentasi itu nggak ada alasan saya sendirian, gitu. Sebenarnya semua bisa dilakukan, ya kan? Kalau enggak pakai tripod, itu juga tripod itu bisa dipakai, gitu. Itu kan bisa ada di sekolah, ada tripod nggak bisa di sekolah? Ada, bisa dipakai nggak? Bisa dipakai dong, gitu. Jadi nggak ada alasan tuh sebetulnya sendirian atau bersama-sama, nggak ada alasan, tuh, ya kan? Kalau anak-anak yang lebih gede, misalnya TKB ada yang bisa potret nggak? Ada aja kadang, ya kan? Agak blur-blur sedikit, nggak apa-apa kan? Ini kan dia yang motret, itu juga sesuatu yang baik, kita bisa laporin gitu juga kan. Ini kemarin dokumentasi diambil oleh anak TK, memang nggak terlalu bagus ya, tapi saya rasa cukup untuk mewakili. Dan ini saya mengapresiasi apa yang dilakukan. Itu juga is nice, ini loh apa namanya, nice way to do gitu. Jadi bisa itu dilakukan, pasti bisa ya. Tinggal butuh yang namanya pembiasaan. Pembiasaan ya dari dibiasain. Kalau dibiasain itu cuma butuh 2 minggu. Kalau melakukan habit itu kan 2 minggu. Habis itu kita udah gatel kok. Kalau nggak ingat pasti kita sudah kayak, oh jadi ini belum gitu. Pasti akan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya mungkin teman-teman. Nah saya ingin bisa lebih baik gitu ya melakukan. Saya senang sekali sudah banyak achievement yang kita bisa raih gitu ya. Mungkin Mas Yudi tadi sudah menulis juga gitu. Ini saya ingin ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi pelatihan kita komit ya 1 bulan 1 kali, itu harus dari dicoba gitu ya, dari diri dicoba gitu. Melakukan itu pertama kita mungkin badan ini agak gatal-gatal gitu ya untuk melakukan hal tersebut karena nggak biasa. Tapi lama-lama kita akan terbiasa untuk mengikuti gitu. Udah biasa yang namanya sambil makan dengerin webinar misalnya gitu. Udah biasa yang namanya sambil melakukan aktivitas apa kita juga dengerin orang lain memaparkan atau berbagi praktik baik misalnya. Itu tuh hal-hal yang simpel. Sekarang ini juga lebih simpel kan, bisa dilakukan online. Kalau zaman dulu kan nggak bisa ya kita ya sambil jaga anak sambil ikut webinar, nggak mungkin. Seorang ibu yang punya anak kecil dan nggak pakai asisten rumah tangga udah pasti dia udah ketinggalan informasi. Tapi kalau sekarang nggak masalah ya,
semua bisa dijangkau dari dalam luar negeri, dalam negeri, dari mana aja kita bisa menjangkau selagi kita mau dan selagi tersedia fasilitasnya online tentunya. Kalau nggak tersedia ya bisa dijangkau juga gitu ya. Jadi cari-cari aja, banyak kok. Carinya di mana? Banyak. Buka aja di PMM, itu di komunitas thread, tinggal tunjuk, klik webinar gitu kan. Udah banyak itu webinar gitu ya. Selain webinar yang benar-benar terjadi atau yang nggak benar-benar terjadi, ada yang tidak benar-benar terjadi. Nah, cari itu yang benar-benar terjadi, yang komunitasnya dapat dipercaya gitu. Kalau ikut komunitas, kalau bisa jangan cuma satu. Saya aja ikut di beberapa komunitas gitu. Saya ada ikut di misalnya Ngopi Aksi, karena saya senang kegiatannya banyak, bagus. Terus satu lagi itu apa? English itu ICT ya, ITC. Nah itu juga saya udah ikut gitu. Jadi ayo, nggak mungkin saya ngoprak-ngoprak teman-teman, itu tergantung kebutuhan kita kok. Jadi senangnya mana? Kan saya nggak tahu senangnya teman-teman apa, minatnya di mana. Karena untuk mengambil satu pelatihan itu di sini tidak ada paksaan di sekolah kita. Ada yang wajib diikuti yang disediakan oleh sekolah. Tapi di luar itu kita bebas. Mau ikut komunitas apa aja. Kadang saya juga ikut webinar vokal. Seperti itu suka-suka kita. Kita belajar. Yang penting kita belajar. Kalau kita terbiasa belajar itu badan kita, pikiran kita itu akan lebih enteng saat kita diajak untuk sama-sama maju gitu. Misalnya ada materi baru gitu ya, kayak gini misalnya ada CP baru, itu ini kita akan sakit pundak-pundak kita karena kita udah biasa dengar berbagai perubahan, dengar berbagai perkembangan, itu udah biasa. Tapi kalau kita masih kaku di sana, maka suatu perubahan akan menjadi siksaan tersendiri buat kita gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa belajar, terbiasa terbuka pikiran kita, maka perubahan-perubahan itu bukan hal yang perlu dibahas sampai gimana mendalam menjadi sesuatu yang menghalangi langkah kita dan memberatkan kehidupan kita, nggak ada ya. Perubahan-perubahan itu akan menjadi lebih enteng dan lebih natural kita jalani gitu kalau kita biasa mendengar berbagai perkembangan. Tapi kalau kita nggak biasa mendengar berbagai perkembangan, itu problem nanti jadinya ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan, ada yang ingin usul, Miss, diadain begini dong, ini buat begini, Miss, coba minta begini, silakan, ya boleh mengungkapkan ininya, apa pendapatnya, mengungkapkan pertanyaannya, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi pemikiran, boleh silakan. Yuk, kita bertukar ini pikiran. Kira-kira gimana ya biar guru-guru misalnya bisa rajin ikut pelatihan, ya Pak No ya. Mungkin dari pengalaman teman-teman sendiri, oh saya tuh harus diginiin, terus mungkin yang lain harus diginiin juga. Nah itu bisa. Atau bikin pembelajaran, apa nih saya kemarin nemu begini, silakan. Ya, belum saya coba sih Miss. Kan yang belum dicoba tadi kan udah diomongin. Ya. Sama tahu ada yang sudah ada pernah di pikiran atau lagi lihat di mana, itu boleh silakan diungkap. Yuk. Silakan. Jadi kan komunitas ini tempat kita ini sama-sama belajar dan sama-sama bisa mencerahkan itu. Baik, ada. Saya menghargai sekali yang mau berpendapat. Saya Miss. Ya silakan. Mungkin bisa dipakai lagi cara yang lama. Pada waktu itu kan dihimbau ikut SIM PKB, yang pelatihan SIM PKB itu kan bersama-sama. Waktu itu Dislia sarankan per jenjang kan, jadi yang TKA waktu itu TKB saya sama Bu Christine, TKA Miss Lisa sama Sarah gitu yang beda level itu dari si PKB itu perkembangan anak, karena itu saya dengar dibuka lagi itu lewat SIM PKB itu kan yang dulu pernah kita ikuti ya? Itu pernah ikut, kita semua udah lolos. Rizka sekelompok sama Miss saya. Yang PKB saya sama Bu Christine. Jadi kita buka sama-sama gitu di sekolah. Kita pakai yang jam waktu itu kita Sabtu ya. Waktu itu Sabtu sih Miss. Mungkin ini nanti di jam-jam lagi. Sekarang istirahat. Itu kan juga bebas waktunya Miss. Karena dulu itu kan guru itu di pandemi kan? Iya, dan maksudnya itu di jam setengah lunch itu menyempatkan untuk belajar bersama memang kan. Iya, kalau baiknya itu ada video kok. Banyak videonya kok ya. Ada, itu fotonya banyak. Bukan semua kayak materi yang harus dibaca. Ada sih materi yang harus dibaca, saya ingatnya dulu gitu. Nggak tahu sekarang ya.
ada materi yang harus dibaca tapi juga ada video-video. Betul, iya. Jadi kita enak bisa dengerin sambil misalnya kita mengerjakan tugas kita bisa sambil dengerin. Jadi nggak harus yang fokus sampai ngomong enggak. Kadang-kadang kita dengerin gitu sambil kerja sambil kita komen-komen bareng-bareng gitu. Oh ini apa loh ya, ini gini ya, gini ternyata gini ya, itu gitu, seru gitu. Itu dibuka lagi Miss. Kalau Yang saya dengar di SMPKB dibuka lagi. nah di sama SMPKB itu ikut sama-sama mau belajar bersama ya. belajar bersama, maksudnya kita jawab tes terakhirnya itu juga kita sama-sama waktu itu. ya Itu Miss. Itu sih. iya. Ada lagi nggak kesalahan-kesalahan lagi kan yang baik-baik? Nah, kita bisa semakin maju gitu. Ini saya kan punya kendala untuk bikin video ya. Yang video saya juga nggak lolos. Jangan kan mungkin bisa dia sama ini kan masih lolos ke itu. Kalau saya sama sekali mungkin bisa di sharingkan pengalaman di sini atau di CV. Itu pas waktu sharing bikin video itu materinya seperti itu. Itu kelemahan saya karena sering bikin video itu kayak apa sih? Saya tuh memang yang gerabak terus melihat contoh dari punya yang Islia mungkin seperti ini jadi mungkin kemarin itu dibimbing dengan Islia juga ngomongnya gini, nadanya seperti ini. Itu yang kekurangan saya, jadi nggak pede membuat video dan diupload di TMM itu kan di konsumsi umum ya misalnya, itu lebih saya tidak pede. Mungkin ada pelatihan dari Islia atau Miss Vivi yang Berdasarkan pengalaman aja ya. berdasarkan pengalaman seperti itu. Mungkin Soalnya ya betul. Miss Deka mungkin mengalami sama seperti saya. Jadi akan mengalami seperti itu. Jadi kayak kurang pede mau diupload pantas akan enggak itu loh itu yang kesulitan saya untuk video. Saya ikuti pelatihan terhenti mesti aksi nyatanya itu saya nggak pede. Kemarin sempat upload mungkin ditolak itu apa ya kalau itu apa ya mungkin banyak kurangnya ya gitu. Jadi itu sih Miss. Iya, itu soalnya kan itu kan kaitannya dengan teknik juga di sana. Jadi orang-orang punya macam-macam teknik lah. Si A mungkin punya begini, si A punya. Ya bagus sekali kalau kita bisa berbagi gitu. Kan kita melihat satu tayangan gitu ya, misalnya tayangan video. Misalnya saya punya tayangan video apa tuh yang ada di YouTube. Nah seperti itu ya. Saya kan ngomong kayaknya lancar ya, dan panjang akeh sih dia ngomong. Apakah teman-teman berpikir saya ngapalin? Ya, saya baca skrip. Dan itu apakah teman-teman pikir saya disyuting? Ya orangnya awalnya kita gitu, tekniknya disyuting. Akhirnya tuh temannya yang bosen nungguin kita nggak jadi-jadi gitu kan. Salah terus. Akhirnya nggak, saya menempuh yang terakhir tuh video saya tuh sendiri gitu. Saya pakai kamera depan, kamera ya depan ya. Istilahnya selfie gitu kan. Jadi video selfie biasa. Dan saya pakai script dan itu main pause bahkan nggak pause, saya bahkan editing dari satu bagian per bagian gitu. Jadi saya baca bagian ini, saya edit, saya udah dapat satu, terus baca lagi paragraf berikutnya dapat satu, baru nanti digabung. Asalkan penempatan kameranya pas, posisi kita juga pas. Kita lihat dulu, checking gitu, posisinya bisa pas. Ya itu kan trik-trik. Nah, supaya kita tuh ngeliat tuh kayaknya itu ngapain kok banyak sekali kata-kata. Oh nggak bisa saya ngapalin segitu banyak gitu. Itu pakai script. Nah itu mungkin bisa nanti kita belajar ya. Terus ini diedit pakai apa begitu ya. Itu kayaknya perlu ya memang ya, supaya kita nggak bingung. Saya pikir sih semua teman-teman udah familiar dengan membuat video sendiri gitu, karena kayaknya udah nggak musim ya. Belum semua orang juga udah bisa gitu bikin video sendiri ya. Makanya secara umum aja di IG ada yang namanya apa? Reels. Semua orang bisa buat itu istilahnya itu mbak-mbak aja semua udah bisa buat tuh ya. Iya kan? Itu ada yang saya lihat tuh kapan aja mbak tuh sambil jaga anak di tempat main di playground. Itu dia juga bikin upload reels. Bayangin lah kita aja nggak pernah buat misalnya itu kan. Oh itu udah patut merasa tertinggal gitu. Jadi kalau ada yang kayak kenapa sampai apa namanya medsos gitu ya, satu aplikasi medsos seperti itu IG itu kan umum tuh. Kakek nenek juga bisa membuat ya kan, mereka bisa melakukan itu dengan gampang. Berarti kan bisa sebenarnya kita buat video, tinggal materinya aja kan. Materi itu bisa nggak dibuat ini di apa namanya kita sharekan di YouTube? Ya bisa dong, tinggal di download. Jadi buat video nggak harus dengan aplikasi-aplikasi yang membingungkan juga. Kita belajar dari awal dikit-dikit, dari yang gampang-gampang. Terus kan
kan gampang gitu ya. Itu juga bisa dikasih kata-kata kan, bisa dikasih tulisan-tulisan juga gitu. Mulailah belajar. Kalau kita nggak mau belajar, kapan lagi? Ya tapi rasanya mungkin ke depan kita sih bisa bikin forum untuk berbagi. Karena kita punya waktu training kan Selasa dan Kamis itu ada minggu keberapa Miss tempat berbagi? Minggu keberapa? Minggu keempat kita ada tempat berbagi. Nanti mulai tahun baru, ini kan sudah habis nih bulannya. Mulai tahun baru saya akan membagi itu menjadi jadwal gitu. Jadi nanti siapa yang harus berbagi. Jadi 1 bulan pasti ada 1 orang dulu yang berbagi. Dan itu menurut saya adalah ringan gitu ya. Karena kan sebulan sekali, berarti baru 7 bulan lagi kita sharing. Masa itu berat 7 bulan, ya ampun. Kalau itu terlalu berat, tak tahu lagi aku. Ya, jadi kita akan ada 1 guru yang akan sharing. Sharing bukan praktik baik ya, pelatihan yang sudah dipelajari, yang kira-kira memberikan insight untuk kita, gitu ya. Apapun, tapi kalau bisa yang bermanfaat bagi semuanya. Jadi jangan gini, misalnya ya ikut pelatihan vokal, terus emang aku perlu membagikan itu pelatihan vokal atau pelatihan membuat pita, enggak, itu pasti bayar. Pelatihan desain, karena saya suka ya, bikin detail teks mo kepada teman-teman, perlu nggak saya bagikan? Nggak perlu ya, belum perlu lah gitu ya, nggak terlalu perlu, kata-kata yang lebih halusnya tidak terlalu perlu. Jadi bukan yang gitu. Atau gini, pengolahan bahan dapur gitu misalnya ya, pengolahan bahan dapur, memasak dengan panci ini, perlu nggak kita sharingkan? Belum perlu ya. Jadi apa pelatihan yang kira-kira memberikan insight bagi kita dan rasanya penting nih buat teman-teman yang lain. Jadi jangan sekadar pelatihan gitu kan. Banyak kan pelatihan membuat cookies juga ada, tapi kan nggak perlu kita belajar buat cookies dulu kan saat ini ya kan, di sekolahan. Mungkin nanti next, atau saat nganggur-nganggur tuh waktu makan siang, boleh lah itu di-sharingkan. Aku bisa bikin cookies loh gini, atau itu bikin balado gitu. Nah, terinya diginiin dulu Miss, dibanting baru digini. Nah, seperti itu ada kesempatan yang lain. Tapi khusus pada kesempatan itu pelatihan yang kita ikuti dan memberikan insight ya, terkait dengan ini pembelajaran di sekolah seperti itu. Baik, kita nanti tahun depan akan punya permasalahan yang lain. Jadi coba kita gali lagi dari apa yang sudah kita lakukan ya. Coba kita jadi guru yang sering mencatat dong gitu, sehingga kita tahu nih apa gitu ya. Kalau saya ini kan lupaan, jadi saya tuh paling soal catatan itu saya paling rada-rada freak gitu. Misalnya saya yang paling tahu jalannya, ada ide. Kita tuh suka kalau jalan di jalan itu baru ngobrol, baru keluar ide gitu ya. Ini langsung dicatat nanti lupa. Betul, nggak dicatat terus lupa, baru ingat lagi kapan lagi pergi di parkiran baru ingat gitu. Di jalan tuh memang sering tuh banyak ide di jalan. Terus waktu kita misalnya ke toilet itu biasanya paling banyak ide ya. Nah, atau kalau apalagi yang sering banyak ide, nah itu dicatat gitu. Makanya benar tuh kalau penyanyi itu bawa HP kadang mereka kalau mandi, karena melodi-melodi yang indah itu kadang muncul waktu mereka itu bergumam-gumam sambil nyanyi. Jadi memang catatan itu adalah penting gitu ternyata ya, dengan segala bentuknya gitu kan. Ya kalau isi penyanyi gimana catatan, apa rekaman dong gitu kan, bergumam-gumam terus direkam gitu. Nah seperti itu. Nah itu hal-hal yang penting harus kita lakukan teman-teman. Kadang kita lupa loh, jangan andalkan otak kita ini aja untuk mengingat, nggak cukup untuk mempelajari cukup, tapi kalau kayak memori kita ini suruh nginget-nginget kadang tambah umur juga udah agak susah ya. Nah itu dicatat gitu, sehingga di lapangan kita tahu nih kan HP ini kan canggih toh. Kita sekarang, saya nggak pernah bawa kertas lagi sih, jarang. Ada agenda tapi lebih sering agenda saya itu nganggur, cuman untuk melihat jadwal aja yang ada di situ atau menuangkan kalau sudah dari sini. Yang saya lakukan ya pakai note di sini. Ini kan ada kan, semua memanfaatkan nggak itu note-note-nya yang ada di sini? Atau ini HP ini cuma dibuat WA-an aja sama lihat-lihat sosmed? Yes. Nggak dimanfaatin? Belum bisa. Jadi kan padahal kan note masa belum bisa? Kita boleh coba aja, coba dibuka ya.
Ya itu yang ada namanya notes apa aja lah. Kalau mereknya Samsung ya Samsung Notes, ya itu dibuka langsung itu udah catatan. Kenapa kita mesti pakai agenda lagi gitu? Jadi kalau kemana-mana nggak ada alasan sebenarnya untuk ternyata. Aku rapat di Paudi misalnya gitu. Aduh lupa nggak bawa note. Ya jangan, ini kan sudah bersama dengan kita terus. Ini tinggal kita buka catatan di situ, bahkan hurufnya, bahkan kita bisa memasukkan foto gitu ya. Kayak saya itu ada beberapa catatan yang ada fotonya. Nah, ini misalnya obat cici caca, ini paling simpel, ini kehidupan harian ya. Obat cici caca, saya masukin, sudah saya foto, saya masukin. Oh ini, jadi aku nggak perlu cari gini, obat cici caca. Dulu pernah aku memotret ya, di screenshot di mana ya, nyari yang namanya foto 4000 ini dicari. Ya kita kelenger gitu kan. Tapi kita punya cara dong masuk ke sini. Kan udah zaman udah canggih, udah masuk. Nggak perlu aku cari-cari lagi di Telegram atau di mana. Kan ini kan harus cepat karena obat itu menurut pikiran saya biasanya emergensi sifatnya. Karena obat itu kan sakit, orang sakit itu kan nggak ada perencanaan, ya kan? Jadi saya gimana cara saya harus cepat menemukan itu. Karena kayak alergi, saya juga punya alergi itu sudah langsung alergi ya, gitu. Dan bisa nemu di sini gitu. Kita bisa cari. Nah, ini kan sudah ada, bisa dijudul-judulin, bisa dikasihin apa highlight gitu. Nah ini foto-foto ada di sini. Nah tuh bisa masuk di sini. Topik-topik apa? Ini belajar ini tentang PMO, catatannya ada di situ. Gitu. Sebelum pindahin ke laptop atau kemana, saya sering sekali menyematkan foto-foto gitu di situ. Yang penting-penting menurut saya. Nih bahkan resep-resep rasanya itu dari bungkusnya keju gitu. Ntar lagi dibuang. Jadi saya foto dulu, tapi kalau saya foto alamat, kalau saya suruh cari 4000 foto saya kan dia tertinggal, gitu nggak tahu tadi mana. Ya sudah, resep rasanya aku masukin aja gitu karena saya suka buat, ya sudah masuk di sana, nggak nyatet saya, cukup pakai foto aja. Nah itu dimanfaatin notes itu. Kalau kita mau buka laptop lagi lebih lama lagi ya, belum lagi laptop kita baterai yang udah mau pedot gitu ya. Kalau nggak ada listrik nggak bisa. Jadi kalau kita pergi kemana gitu nggak bisa kan, kita susah kita di mana. Terus alasannya saya nggak nyatet nih soal itu, saya nggak bawa laptop atau nggak bawa kabel atau saat itu nggak ada colokan. Nah itu sekarang tidak ada alasan karena cellphone ini yang paling melekat dengan kita. Dompet boleh tertinggal, tapi biasanya cellphone orang nggak mau tertinggal karena kita bisa bayar pun dari sini, uang kita udah di sini semua, ya kan? Itu dimanfaatin semaksimalnya, oke? Ya memang susah sih bagi ibu rumah tangga ya, tapi sabar, bisa. Ya lama-lama bisa aja juga dulu. Agak susah kok, lama-lama dia bisa ya. Baik, ada ide lagi nggak dari teman-teman? Kayaknya sudah cukup ya, Bu Lia. Iya. Tadi jam berapa tadi? Tadi 11:30 Ibu. 11:30. Iya, kurang setengah jam. Oh iya. Iya. Ya sekarang jam 1 ya. Iya. Mungkin dari Bu Ida ada yang mau diberi masukan Bu untuk guru-guru kami ini bisa lebih meningkatkan semangat untuk belajar. Iya, baik. Terima kasih Bu Lia waktunya. Di sini ngobrol sama semampir soalnya. Aduh, luar biasa. Iya Ibu. Ya, baik. Di sini tadi sudah saya dengarkan tentang apa-apa yang sudah dilakukan selama 6 bulan ini dan sudah berjalan baik. Alhamdulillah sudah sesuai dengan harapan. Jadi intinya pembelajaran yang tidak membosankan kepada anak, pembelajaran yang anak itu merasa nyaman, ya. Karena pembelajaran yang sekarang yang berpusat kepada peserta didik itu anak nyaman di dalam sekolah, anak nyaman dan tujuan pembelajaran telah tercapai, itu harapannya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya tadi sudah ditemukan solusinya ya Bu Lia ya. Iya Ibu. Solusi yang akan dilalui. Jadi harapan kendala-kendala yang sudah bisa teratasi tadi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik dan saya juga bersyukur KB FOS ini bisa ada perubahan ya walaupun tidak banyak dengan kelas yang
yang apa ya, yang intinya enggak, walaupun tidak begitu besar, tapi bisa membuat anak nyaman, bisa membuat pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu bisa terlampaui dengan baik. Karena ini di tahun ketiga, kurang setengah tahun lagi ya Bu, kurang 1 semester lagi menjadi sekolah penggerak, walaupun tidak didampingi tetap menjadi sekolah penggerak, tetap menjadi contoh sekolah penggerak. Nah, nanti dimulai di bulan Januari, insya Allah yang mendampingi karena Bu Indra sudah bisa masuk di SIM PKB dan sudah bisa masuk LMS, jadi nanti pendampingannya dengan Bu Indra, bukan dengan saya. Jadi 6 bulan lagi didampingi oleh penilik gedangan ya, jadi Bu Indra ya sekarang. Iya betul. Halo. Iya betul. Iya. Ya, jadi selama saya mendampingi Kabefos mungkin belum maksimal atau bagaimana, saya juga mohon maaf apabila karena waktu dan kesempatan ya, dan mungkin saya juga double jadi kurang maksimal. Jadi saya juga bersyukur bisa Kabefos bisa berjalan dengan baik dan menjadikan ciri khas Kabefos itu penting. Jadi branding dari Kabefos itu harus tetap dipertahankan ya kuliah dan teman-teman. Brandingnya itu apa? Jadi mudah-mudahan bisa menjadi sekolah penggerak walaupun tidak didampingi, tetap menjadi sekolah penggerak, itu harapan saya. Oke. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Ibu untuk arahannya. Walaupun kita jarang ketemu, tapi kita sering ini kok Bu kontakan. Jadi banyak sekali sudah masukan yang diberikan oleh Bu Ida, arahan-arahan, kami bersyukur juga gampang dihubungi. Sebetulnya Bu gampang dihubungi, kalau di WA pasti langsung jawab juga, responnya cepat. Jadi saya sangat senang sekali dengan hal tersebut, punya kesempatan dengan Bu Ida kurang lebih 2,5 tahun ya Bu ya. Itu senang sekali kita. Ya, kita bersyukur banyak sekali pengalaman, banyak sekali masukan yang sudah Ibu berikan. Juga dukungannya luar biasa, nggak cuma dalam hal pembelajaran, tapi banyak Ibu memberikan masukan untuk sekolah kami. Terima kasih sekali Ibu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Baik, ini nanti ini kan untuk topik yang ini kan kita selesaikan di semester ini ya Bu ya, kecuali kalau masih muncul permasalahan gitu ya. Nanti di bulan Februari itu mencari topik yang baru. Iya. Topik yang baru, subtopik yang baru. Karena ini sudah selesai, karena sudah refleksi ya. Iya. Refleksi pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik dan refleksi pembelajaran yang belum berjalan dengan baik, kendalanya apa dan mengatasi solusi dari kendala itu tadi sudah disampaikan. Jadi nanti di PMO bulan Februari mencari topik yang baru lagi yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada di Kabefos gitu. Baik Ibu. Baik. Iya Ibu, terima kasih. Baik teman-teman, ini saya rasa untuk yang report yang untuk di 2 bulan terakhir ini tadi sudah dicatat ya oleh Miss Vivi. Baik, sebelum kita tutup kita akan refleksi ya apa yang sudah kita lakukan. Saya mungkin ingin mendengarkan kira-kira teman-teman komitmen apa yang akan dilakukan untuk ke depan ini ya. Untuk setelah kita melakukan aktivitas kita dalam 1 semester ini, saya ingin apa nih yang ingin dilakukan ke depan untuk meningkatkan kemampuan saya, meningkatkan keprofesionalan saya gitu, meningkatkan semangat saya mungkin untuk belajar dan lain sebagainya. Boleh disampaikan, silakan Miss Deka, Miss Vivi bisa mencatat. Oke. Kalau dari saya mungkin yang ingin saya tingkatkan yang pertama yaitu tadi masalah PMM ya Miss, ya mungkin saya akan mencoba untuk membuat video praktik baik ke depannya sehingga saya bisa menyelesaikan apa yang
meningkatkan untuk pelatihan, bukan pelatihan tapi lebih ke materinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pribadi juga sama seperti Miss Vivi, ketika saya mengajar di kelas itu yang saya sering lupakan adalah mengambil gambar anak. Jadi mungkin dari diri saya sendiri nanti saya akan berkomitmen untuk lebih meningkatkan rasa sadar untuk mengambil setiap kegiatan anak, dokumentasi setiap kegiatan anak, karena seperti kata Miss tadi, kita juga harus membuat laporan dan bukti berupa foto dan dokumentasi ya Miss, karena itu menjadi bukti konkret untuk kita melaporkan. Jadi itu saja Miss yang lebih ingin saya tingkatkan dalam diri saya sendiri untuk kedepannya. Dokumentasi juga bisa penting kan untuk kita lihat gitu kan, ke belakang apa yang sudah kita lakukan, oh seperti ini. Kalau cuma tulisan mungkin kan kurang ini ya, kurang pas, lebih lengkap lagi bila ada dokumentasi. Bisa untuk kita istilahnya tracing historinya ke belakang juga, untuk teman lain juga bisa baca. Ya baik Miss Deka, sekarang coba Miss Vivi, gimana Miss Vivi? Kalau untuk saya, saya harus tetap sabar ya, sabar sampai pelatihan PNM-nya itu lolos semua dan dapat sertifikat. Kalau nanti di masa menunggu ini ternyata nggak lolos lagi ya nanti saya berguru lagi. Jadi saya juga nggak tahu apa yang itu menurut saya sama lagi juga saya juga bermasalah. Jadi banyak pelatihan yang memang macet di aksi nyata itu. Jadi saya ingin berkomitmen untuk menyelesaikan aksi nyata saya di PNM. Yang kedua itu terima kasih anjuran dan ide saran dari Miss Lia bahwa saya akan membiasakan diri, itu untuk mencatat, untuk mendokumentasikan, karena terkadang ya itu tadi saya asik sendiri dengan anak-anak gitu, jadinya ya ikut main lah gitu, jadi lupa ya kapan ininya tahu-tahu mainannya buyar loh, tadi belum difoto kan gitu. Itu jadi sama dengan Miss Beka juga mencoba untuk itu saran tadi pembiasaan ya selama 2 minggu yang di sana sudah digantung, ya mungkin saya juga agak ikut-ikutan handphone saya digantung karena memang selama ini yang jadi masalah saya sampai ini kiri kanan dan handphone saya di mana itu yang saya lakukan. Maaf saya ini tadi yang saya bawa malah handphone sekolah ini tadi, handphone saya nggak tahu tapi akhirnya tadi mengingatkan Miss Nisa, handphone sekolah malah saya pegang-pegang terus ya, handphone saya nggak tahu di mana itu. Jadi itu dua komitmen itu. Dan yang ketiga adalah di masa-masa yang misalnya dibilang kecapean ya yang lumayan menguras tenaga ini, saya berkomitmen untuk tetap fokus dengan pekerjaan atau profesi yang saat ini saya tempuh, yaitu menjadi guru. Karena memang perjalanan hidup seseorang kita tidak pernah tahu. Kalau dulu saya enjoy, mungkin sekarang juga saya enjoy, tetapi kondisi membuat saya ya pikirannya macam-macam gitu, yang dipikir semakin banyak gitu. Jadi saya ingin tetap berkomitmen karena jauh di lubuk hati saya masih tetap ingin jadi guru. Gak ngurus sawah tapi ya semangat. Gak ngurus rumah, gak ngurus batu, tapi aku pengen nangis jadinya. Ya tapi ya nggak ngurus, tapi kan ya begitu. Tapi ya itulah. Jadi maaf curhat pribadi jadinya. Iya nggak apa-apa. Saya memilih profesi ini sejak saya tergugah di MST di GPI. Itu masa awal saya di 2002 dengan bapak saya yang tercinta, beliau yang ada di sana almarhum ya sekarang, itu yang benar-benar mengubah saya untuk menjadi guru. Dan saat ini ya saya berusaha untuk tetap bersemangat, walaupun pikiran saya pecah-pecah tapi tetap harus bersemangat. Itu yang saya inginkan. Saya tidak tahu sampai sejauh mana, karena saya kalau dilihat di lembar GTK kok pensiunnya masih lama ya. Boleh ajukan pensiun ini. Karena ada tahun pensiunnya kan itu. Iya, lama. Udah tambah mundur sekarang 60 tahun. Jadi ya jadi ya itulah teman-teman ya, mohon maaf kalau sampai saat ini masih banyak kekurangan di sana sini ya. Semakin tahun memang semakin berubah, semakin berkembang ya dunia pendidikan, tidak bukan statis ya, tetapi dinamis ya, seperti yang Kiai Jadewantoro katakan, harus sejalan dengan perkembangan zaman. Betul, iya. Itu
Jadi 3 komitmen itu, Miss. Terima kasih. Oke, baik. Jangan nangis. Ya, kita doakan sama-sama apa yang menjadi komitmennya Miss Ivi. Mungkin tidak banyak yang tahu apa yang dihadapi, tapi ya memang situasi kadang-kadang seperti itu. Hidup ini kita nggak pernah tahu. Tapi saya percaya kalau Tuhan itu sudah menunjuk itu pasti Tuhan itu juga memberikan jalan. Ya, itu kan bagian dari ini cobaan. Tenang, itu hanya ujian gitu katanya anak-anak muda kan. Ya seperti itu ya. Baik, semangat terus Miss. Silakan Miss kita, apa komitmennya? Refleksi yang bisa dibagikan. Sebenarnya bersama sih kayak Miss Vivi ada 3 komitmennya. Yang pertama dalam supaya saya bisa terus mau belajar, itu ikut pelatihan apapun yang bisa memberikan insight buat saya pribadi dan juga yang bisa nanti saya berikan ke orang lain juga. Terus yang kedua untuk bisa mencatat setiap kali ada rapat atau pertemuan. Itu karena kadang-kadang suka memori ini kadang-kadang nggak bisa nge-hang gitu loh misalnya. Kalau ngomong di depan orang banyak tuh suka nge-blank gitu kan, jadi harus nyatet. Terus abis itu yang kedua dokumentasi juga. Yes. Oke, silakan Miss Selvi. Ya, terima kasih Miss. Kalau untuk saya pribadi mungkin saya akan lebih memahami materi pembelajaran baik di fun activity atau enrichment ya yang saya akan mengajar di PMM PGB dan PGE. Terus menyiapkan bahan ajar mungkin akan saya lebih tingkatkan lagi untuk di fun activity-nya dan PMM-nya itu. Terus lebih rajin untuk mendokumentasikan setiap kegiatan. Yang satunya lagi harus lebih rajin ikut pelatihan. Oke, siap. Ya, betul. Ya memang agak sulit ya memang ya membiasakan diri Miss ya. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu rumah tangga yang profesional. Agak berat memang. Tapi pasti bisa. Dan itu fun lah. Maksudnya banyak kali menarik kok yang kita dalam rangka mengembangkan diri itu prosesnya itu memang dinikmati lah. Kalau nggak dinikmati nanti nggak jadi menarik, jadi beban ya. Silakan Miss Nisa. Ya, kalau dari saya kurang lebih sama dengan teman-teman, mengingatkan pelatihannya selama yang dulunya aktif, sekarang mungkin saya itu lebih kayak mati suri, ikut kadang ikut tapi tidak diselesaikan gitu Miss. Jadi saya harus konsisten, kalau mengikuti pelatihan harus sampai selesai. Itu yang harus saya perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya atau bahkan bulan-bulan berikutnya. Juga lebih disiplin waktu itu sulit sekali ya Miss ya. Bagi saya itu menyisakan waktu untuk pelatihan, untuk belajar itu kadang masih terpotong-panting. Jadi saya harus disiplin waktunya ditingkatkan. Itu aja dari saya. Kalau dokumentasi juga sama kendalanya dengan teman-teman. Jadi waktu yang untuk potret sana potret kadang kalau sudah selesai lama, kenapa itu tadi nggak difoto sama seperti itu. Jadi mungkin banyak-banyak berlatihlah untuk sedikit membiasakan diri untuk sedikit-sedikit foto itu benar kata Miss Lia, itu kebiasaan. Jadi dari kebiasaan dan kita nanti akan bisa belajar dari kebiasaan tersebut. Itu aja dari saya. Oke, kalau Miss Rizka? Ya, kalau dari saya banyak sekali. Tapi yang saya cemaskan itu karena saya tidak aktif untuk kalau saya tidak tahu untuk bertanya. Nah, itu sih kalau dari saya mungkin lebih ke depannya selanjutnya juga saya kalau tidak tahu mengenai soal latihan GM saya nggak diem aja. Biasa saya membuka mungkin mengerjakan itu cuma sedikit, banyak yang tidak terselesaikan. Ya, kalaupun saya tidak tahu itu saya tidak mencoba untuk cari tahu dan juga mencoba untuk bertanya. Itu memang saya mengakui sekali dan saya disitu
maksudnya tidak tanya ke teman-teman atau mencari tahu ataupun saya googling saya juga tidak lakukan. Nah di situ saya memang kurang sekali, di situ juga tidak aktif untuk membuka PMM atau pelatihan ataupun pembelajaran. Kurang pede juga, kadang juga sudah dicatat kan kelupaan, sudah dicatat tidak langsung dilakukan. Nah itu saya mengakui sekali di situ kekurangan saya, dan juga kadang memang jujur ada kemalasannya. Ya ini harus, maksudnya ditingkatkan itu untuk lebih belajar menelaah lagi ke belakang agar ya jangan, kalau bisa tidak terulang-ulang lagi, biar tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Bahkan juga dari teman-teman semuanya, bahkan dari misalnya juga sering mengingatkan saya, tapi ya saya sendiri yang angel kadang kayak gitu. Terus kalau soal dokumentasi, saya malah mungkin lebih jarang daripada teman-teman yang untuk video ataupun foto-foto itu mungkin saya lebih jarang dari teman-teman ini. Jadi ya mungkin saya akan lebih aktif lagi daripada sebelumnya untuk mendokumentasikan setiap kegiatan agar saya juga tidak terlalu tertinggal jauh lagi. Oke, terima kasih. Ya, saya pun sama. Saya juga ingin lebih meningkatkan ya, ingin lebih meningkatkan, mengisi diri saya gitu dengan pengetahuan-pengetahuan ya, yang bisa saya terapkan gitu. Yang lebih saya ingin tingkatkan tuh adalah untuk dalam sisi leadership, itu saya kepingin sekali bisa meningkatkan kapasitas di sana, dan pengelolaan waktu juga ya, bagaimana memanajemen waktu gitu di tengah kesibukan gitu, bagaimana menghadapi jadwal-jadwal yang dadakan, itu juga perlu trik yang mungkin saya harus belajar dari orang lain gitu mengenai hal tersebut gitu. Karena susah memang, saya ini termasuk orang yang susah untuk adjust kalau sesuatu ada yang di luar jadwal gitu, sehingga kayak jadi sesuatu yang tiba-tiba gitu ya. Itu saya harus belajar flexibility untuk menghadapi waktu-waktu yang seperti itu. Itu tingkat tinggi dan perlu dipelajarin gitu ya, harus bisa gitu. Kalau saya ingin bisa, kalau ada orang lain yang bisa melakukan seperti itu, maka saya pun rasanya juga harus belajar gitu untuk bisa melakukan seperti itu. Karena terkadang ada hal-hal yang memang di luar apa yang kita rancang gitu, dan bagaimana kita menyikapinya itu perlu, saya memerlukan pengetahuan lah untuk bisa melakukan hal tersebut. Baik teman-teman, saya rasa apa yang teman-teman sampaikan tadi, saya sangat senang mendengarkan praktik baik yang sudah dilakukan di kelas masing-masing, dan saya juga senang teman-teman terbuka dengan apa yang menjadi kendala, dengan apa yang menjadi hambatan, apa yang ingin dicapai gitu. Nggak ada yang malu-malu bercerita ingin seperti ini, ingin begitu gitu ya. Kita sama-sama melakukan hal tersebut untuk perlu kita dasari bahwa kita ingin apa yang kita berikan kepada anak-anak ini kan bisa lebih baik gitu ya, sesuai dengan panggilan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita gitu, panggilan mulia katanya kan. Guru itu gimana sih? Digugu dan ditiru gitu ya. Jadi kita memang harus bisa digugu dulu, baru apa yang bisa yang sudah kita tertanam dalam diri kita itu bisa ditiru orang lain ya, bukan diguyu dan ditiru. Diguyu ya, salah ya. Dia harus digugu dan ditiru. Digugu itu apa ya? Ya, nggak ada yang tadi berulang Jawa ya. Hah? Iya, bisa diperhatikan gitu, digugu dan ditiru. Jadi itu penting sekali. Terus kebiasaan sering beralasan itu mungkin yang harus kita berantas ya, karena itu bisa membuat kita itu jadi semuanya malah nggak selesai kalau yang mau kita temukan alasannya duluan gitu ya. Karena kalau kita sudah bisa menutup satu hal dengan alasan, maka nanti akan lebih gampang bagi kita untuk menghindar gitu, untuk melakukan target yang lainnya gitu, karena bisa juga kan nanti tinggal alasan gitu kan. Tapi yang lebih bagus tuh kita cari ininya aja, cari solusi gitu ya. Lebih bagus tuh terus terang dan cari solusi seperti itu gitu. Tapi juga jangan terus terang aku malas
Tapi besoknya nggak ada perubahan dari kemalasan ya terus malas terus ya juga percuma itu keterserangan itu gitu. Jadi keterserangan yang harus disertai dengan tindak lanjut ya untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kalau dokumentasi saya mau mengingatkan satu hal lagi, kita kan suka foto-foto ya teman-teman ya, jangan sampai kepenuhan seperti saya gitu kan. Akhirnya pada saat kita mau dokumentasikan udah benar nih ada yang mendokumentasikan atau udah benar nih sendirian pasangnya pakai tripod gitu ya, tapi ternyata saat dipencet memori Anda tidak cukup, itu juga nggak enak sekali ya. Nah itu teman-teman sendiri yang tahu gitu. Jadi gimana caranya, kan kita sudah belajar gimana cara memindahkan memori itu ke tempat lain gitu ya, yang kapasitasnya lebih besar. Bisa apa aja teman-teman, Google Drive, apalagi Telegram, itu bisa banyak gitu ya. Terus apa lagi? Google Foto, lemparkan itu ke sosial media sehingga sudah ada di sana dan kita nggak perlu nyimpen gitu kan. Nah terus dokumentasi itu seperti apa sih Miss? Apakah harus banyak? Pertanyaan. Apakah harus banyak? Apakah harus semua anak-anak didokumentasikan saat melakukan kegiatan tersebut? Oh sini belum, ini belum. Apakah harus begitu? Ya kalau bisa ya suruh. Ya tapi kalau enggak itu 3-4 dokumentasi itu udah cukup gitu. Yang kira-kira yang ini bisa memperlihatkan dengan baik, menggambarkan dengan baik kegiatan tersebut gitu ya. Jadi ya dokumentasi terbaik aja, nggak usah yang sama yang kabur, yang gini, yang nggak jelas itu dikumpulin, nggak usah. Itu juga penuh ya, kita di Telegram itu sampai scrollingnya banyak sekali gitu ya. Dan apalagi kegiatan kita kalau banyak harian tentunya jadi penuh sekali gitu. Nah itu perlu diperhatikan juga. Foto yang berkualitas, yang bisa menceritakan gitu apa yang ingin diceritakan melalui gambar tersebut, itu yang kita dokumentasikan dan kita simpan gitu maksudnya ya. Jadi yang berkualitas dan yang bisa bercerita gitu ya, itu yang bisa kita simpan. Gak perlu yang semuanya ini asal merilis di foto, ini di foto, nggak usah ya. Jadi nggak harus banyak tapi berkualitas. Tapi ada momen-momen tertentu memang yang kita butuh setiap anak, misalnya presentasi, anak menyanyi, ya nggak mungkin lah ya. Ini ada foto ini nggak ada, mamanya juga agak cemburu ya. Itu di luar laporan ya, maksudnya di luar apa yang kita butuhkan di sini. Nah saat kita untuk membuat laporan kita, maka dari foto misalnya 10 anak di kelas, pilih aja beberapa anak yang cukup mewakili. Anak yang bisa, anak yang nggak bisa, misalnya gitu. Anak yang berprogres, misalnya seperti itu, nggak usah semuanya. Ya, jadi itu cara kita mungkin ya mengumpulkan dokumentasi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk pelaksanaan PMO bisa langsung ditentukan. Baik, itu nanti kan di bulan Februari. Ya, kita melaksanakan PMO kita sudah sepakati biasanya di minggu ke 3. Nah, jadi berarti Februari minggu ke-3 adalah tanggal Februari minggu ke 16 atau 12. kita Jumat ya, tetap ya, karena ini yang paling gampang bagi kita. Tanggal berarti 17 tuh ya? 17. Sorry. 16 ya? 16 Februari. Wah, ini habis pemilihan. Gak ada libur kan di situ ya? Baik, 16 Februari kita setting ya untuk PMO kita berikutnya. Kita sebelum PMO, nanti kita mungkin ada pertemuan di PMO. Kita lakukan itu pada saat mau belajar, biar nggak usah mau menyetak waktu yang lain-lain gitu kan, untuk bisa kita menggali gitu kan. Kira-kira ada permasalahan apa nih seperti itu, sehingga nanti saat kita PMO itu sudah global, kita sudah punya gambaran yang gede gitu tentang akar permasalahan yang harus kita pecahkan dalam semester kita. Ya, seperti itu teman-teman ya. Baik, ini sebentar lagi kita akan mengakhiri kegiatan kita. Saya berterima kasih sekali untuk teman-teman semuanya bisa hadir, bisa komit. Mudah-mudahan nanti PMO berikutnya bisa kita lebih memperbaiki diri, lebih supaya nggak busuk-busuk kan, besok sudah disiapin semuanya kegiatannya sehingga bisa on time ada di sini. Lalu kesehatan teman-teman ya, saya minta diperhatikan untuk di kelas-kelas juga
bahwa kan virus-virus ya, kita nggak usah bicara bahwa ini adalah dipolitisir, itulah nggak usah. Kita pikirkan yang ini aja lah, yang bisa dipikirkan gitu ya. Antisipasi itu lebih baik ya, saya rasa antisipasi itu lebih baik. Jadi gunakanlah masker, ini karena hari-hari ini banyak virus gitu ya yang beredar, yang berputar-putar di sekitar kita ini, dan kita nggak usah ngomong apa yang tadi saya katakan itu ada begini begitu, ini trik orang begini, udah nggak usah. Yang jelas kita menghadapi ada beberapa anak yang juga terpapar ya karena virus-virus ya, pneumonia, sudah ada beberapa anak, 2 anak ya, seperti itu tuh benar-benar diperhatikan. Ternyata pneumonia ada ya, ada murid kita kan sudah yang kena sudah ada 2 ya, seperti itu. Jadi ini diperhatiin, kita proteksi diri kita juga untuk melindungi murid-murid kita. Murid-murid diingetin terus, di-encourage untuk menjaga kesehatan dengan baik, seperti itu. Lalu untuk keamanan juga, kegiatan-kegiatan kita diperhatikan, kegiatan-kegiatan yang kita pindahkan jadwalnya dikarenakan pemilu, tolong menjadi perhatian gitu, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, komunikasi dengan orang tua bisa lebih baik untuk memberitahukan mengenai hal tersebut. Nanti untuk leaders ya, untuk kita ada persiapan untuk taker ya di bulan Januari, nanti bisa dipersiapkan dengan baik, seperti itu. Baik, kita bersyukur sekali hari ini kita bisa menyelesaikan PMO kita. Banyak hal sudah kita bicarakan, kiranya semua bisa membangun sehingga kita bisa menjadi lebih baik dalam melayani anak-anak, sehingga sekolah kita pun bisa berkembang, anak-anak bisa bertumbuh dengan lebih baik, supaya bisa sekolah bisa menjadi apa seperti yang kita impikan gitu ya dari anak-anak kita. Terima kasih semua teman-temannya, teman-teman untuk kehadirannya, untuk perhatiannya, untuk setiap apa yang sudah disampaikan. Kita akan tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Kita akan berdoa. Saya minta kepada Misalnya